Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat sekalian. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak dan Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasannya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Bapak dan Ibu Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita sebagai anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan, mari memuji Tuhan, mari memuji kasih-Nya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari KPK nomor 4, Yang Cinta Pada Tuhan Datanglah. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Menghargai
dan Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saya akan berikan waktu sejenak untuk Bapak dan Ibu berdoa mengakui dosa. Pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Bapa, kami mohon ampun jika kami seringkali mengecewakan hati-Mu dan melanggar perintah-Mu. Ubahlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengakui dosa kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayatnya yang ketiga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 76, Di Hatiku Ada Kidung Indah. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh penginjil Ernawati. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih pagi ini kami bersama-sama bisa kembali datang kepada Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi ini kami beroleh hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Kami bisa kembali menikmati udara segar Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap pergumulan-pergumulan. Semua menempa kami untuk kami boleh semakin setia kepada Tuhan dan semakin memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami adalah hal yang terbaik. Pagi ini kami mau mengingat di dalam doa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti. Kami terus berdoa untuk Bapak Adi Gunawan, berdoa untuk Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, Ibu Isa, berdoa juga untuk Bapak Edi Suartono, Jemaat POSPI Donomulyo. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka, dan juga bagi jemaat-jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, biarlah kasih sayang Tuhan nyata dalam hidup mereka, dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Melalui terapi, makanan, minuman, melalui obat, menjadi sarana di mana Tuhan Engkau memulihkan. Memberkati juga untuk keluarga yang boleh dengan setia menjaga, merawat, karuniakan kesabaran, karuniakan sukacita, sehingga boleh menjaga akan jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam pergumulan masing-masing. Biarlah Tuhan juga terus beserta dalam kehidupan mereka. Yang sedih Tuhan Kau yang hiburkan, yang kekurangan Tuhan Kau yang mencukupkan, yang dalam pergumulan-pergumulan apapun, kami percaya Tuhan Kau hadir secara khusus dalam hidup mereka, memberikan kekuatan dan juga memberikan kemampuan untuk bisa menjalaninya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga teringat untuk Sekolah Pelita Kasih. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong sekolah yang Tuhan boleh titipkan bagi gereja-Mu di tempat ini. Dalam proses penerimaan siswa baru, walaupun dalam masa pandemi ini, biarlah Tuhan juga yang akan terus menghantar setiap anak-anak boleh datang ke sekolah ini. Bersama-sama kami boleh belajar akan ilmu pengetahuan dan juga yang terlebih penting bersama-sama bertumbuh dalam iman pengenalan kami akan Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan kelas-kelas baru yang belum terselesaikan. Tuhan juga Engkau yang akan menolong supaya terselesaikan tepat pada waktunya. Memberkati panitia pembangunan, memberkati juga tukang-tukang yang mengerjakan, memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di yayasan. Biarlah bersama-sama boleh bergandeng tangan, mewujudkan kasih Tuhan, mulai lembaga pendidikannya yang ada ini. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, untuk segala sesuatu yang dibutuhkan bagi sekolah kami. Biaya operasional setiap bulannya, Tuhan Engkau juga yang menyediakan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang sudah memulai segala sesuatunya bagi sekolah ini, Tuhan juga yang akan terus menolong kami, mengembangkan, dan bersama-sama kami boleh menjadikan sekolah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi kami menyerahkan sekolah ini hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk para orang tua wali murid dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam kesulitan masing-masing, biarlah mereka juga akan terus merasakan akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan Kau yang akan memimpin mereka. Kami percaya bahwa dalam keadaan apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini mungkin kesulitan
untuk mendapatkan pekerjaan karena situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan Engkau yang akan mencukupkan akan segala sesuatu yang dibutuhkan. Mungkin mereka juga hari-hari ini bergumul untuk kebutuhan sehari-hari, bergumul untuk biaya anak-anak sekolah, bergumul untuk banyak hal yang hari ini dihadapi. Biarlah Tuhan yang akan terus berkarya dalam hidup mereka. Melalui ini semuanya Tuhan Engkau akan terus mengingatkan dan juga menguatkan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh negeri ini, kami terus memohon kepada Tuhan, berikan hikmat untuk pemimpin negara kami, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berkepentingan menjaga akan negeri ini. Biarlah Tuhan juga yang akan terus menolong mereka. Aparat keamanan, kiranya Tuhan juga jaga lindungi mereka. Dimanapun mereka berada di dalam bertugas, biarlah penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka semuanya. Kami berdoa supaya negeri ini akan segera pulih dari pandemi yang ada, dan Tuhan yang akan terus berkarya, sehingga setiap masyarakat juga akan melaksanakan himbauan pemerintah dengan baik, bisa mematuhi akan setiap peraturan-peraturan yang ada, sebagai bukti kami menjadi warga negara yang baik. Dan kami juga bersama-sama bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong supaya pergumulan yang dihadapi oleh negeri kami secepatnya bisa terselesaikan karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang-orang yang berusaha memanfaatkan situasi ini. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong mereka, mengingatkan mereka, sehingga mereka tidak melakukan akan hal-hal yang merugikan banyak orang. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi akan bangsa kami, sehingga di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh negeri kami hari ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau terus berkarya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Kami menyerahkan pemulihan yang hari ini sedang kami gumulkan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan Engkau yang akan menolong dan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami pada pagi hari ini. Kami percayakan dan kami serahkan hanya kepada Engkau. Mampukan kami untuk terus kami bersabar di dalam menantikan setiap jawaban doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Mampukan kami dengan segala kerendahan hati untuk kami terus juga berharap hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami, inilah hidup kami. Kami percayakan dan kami serahkan hanya kepada Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah, pimpinan Tuhan juga sempurna. Oleh karena itu, kemana saja Tuhan memimpin kita, kita telah sedia untuk mengikutinya. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 215, Kemana Saja. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Pimpinanmu takkan pernah
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak yang saat ini sedang berkumpul di rumah masing-masing, membangun ibadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membekali kehidupan kita. Sebelum kita mengerti lebih lagi kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan jiwa kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami penuh dengan ucapan syukur Bapa, karena sampai dengan hari ini Engkau memberkati kami semuanya. Kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh untuk kembali disegarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong jiwa kami Bapa, Engkau menolong pengertian yang kami miliki ketika kami membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, kami pahami. Semuanya sungguh-sungguh berasal dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang sedang kita rasakan hari-hari terakhir ini? Bagaimana dengan orang tua, orang-orang dewasa? Bagaimana 1 bulan lebih ini di rumah saja? Apa yang kita rasakan? Mungkin ada di antara kita yang mengalami kesedihan karena usaha menurun, atau mungkin karena mulai berkurang pemasukan keuangan, mulai berkurang kegiatan-kegiatan pekerjaan kita. Bagaimana dengan anak-anak muda? Anak-anak yang bersekolah, yang biasanya sibuk sekali dengan kegiatan kuliahnya, kegiatan sekolahnya, bersama dengan teman-teman, lalu tiba-tiba harus di rumah saja. Saat ini ada begitu banyak orang mengalami kesedihan. Ada begitu banyak orang yang mengalami kedukaan dalam hidupnya yang datang dengan tiba-tiba. COVID-19 ini mau tidak mau mengajarkan kita untuk merenung, berdiam, lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana kehidupan kita hari ini. Apa yang kita rasakan? Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau kita saat ini merasakan kesedihan karena situasi dan hari-hari yang kita kerjakan itu berbeda dengan situasi yang sebelumnya. Tiba-tiba berubah dari rutinitas yang menyenangkan, yang kita suka, lalu berubah dengan situasi seperti sekarang. Kesedihan, kesakitan, kedukaan, kekecewaan, bahkan mungkin kemarahan saat ini sedang dialami oleh banyak orang di seluruh penjuru bumi. Kita tidak sendiri mengalami kedukaan ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sedang merindukan adanya kebahagiaan dalam hidup kita? Tentu. Semua orang ingin berbahagia dalam hidupnya. Semua orang ingin berumur panjang dalam hidupnya. COVID-19 ini mengancam semua orang dan membuat banyak orang merasa takut akan kematian. Orang ingin sehat. Semuanya menggunakan masker. Semuanya mulai lebih bersih dari sebelumnya. Cuci tangan lebih rajin. Makan lebih sehat. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena orang ingin umur panjang, karena orang ingin sehat, karena orang ingin berbahagia dalam hidupnya. Tetapi tanpa kita sadari, sebetulnya firman Tuhan sudah kasih kunci sama kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia di bumi ini? Bagaimana supaya kita punya umur yang panjang? Firman Tuhan sudah lebih dulu kasih kuncinya. Kita mau sama-sama melihat apa yang firman Tuhan katakan, supaya setiap orang boleh punya umur yang panjang, boleh berbahagia. Firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama dengan keluarga kita.
Keluaran 20 ayat 12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan ayat yang sama yang juga kita bisa renungkan dari Perjanjian Baru, mari kita buka dari Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Jadi tadi di Perjanjian Lama kita membaca, di Perjanjian Baru juga ada ayat yang serupa. Kita akan membaca juga di Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita punya satu tambahan lagi amunisi. Kita punya satu lagi tambahan antibiotik. Bagaimana caranya supaya kita punya panjang umur dan berbahagia? Salah satu kunci yang firman Tuhan katakan adalah menghormati ayah dan ibu. Tentu kita sudah sangat sering mendengarkan ayat ini. Kita sudah sering kali merenungkannya. Kita sudah sering ketemu dengan ayat ini. Tetapi kalau hari ini kita kembali bertemu dengan ayat ini merupakan bagian penting dari kehidupan kita beberapa hari ini. Bahwa ketakutan kita, kecemasan kita, keputusasaan kita, ketidakbahagiaan kita yang datang tiba-tiba karena COVID, Tuhan berikan jawaban supaya kita tidak perlu cemas. Karena ketika kita menghormati ayah dan ibu, maka di sanalah ada jawaban. Kita akan punya kebahagiaan, kita akan punya umur yang panjang. Menghormati ayah dan ibu ini bukan sebatas menunjukkannya melalui kata-kata atau bahasa tubuh yang sopan, yang patuh, yang menunjukkan hormat. Banyak orang tua mendidik anak-anaknya untuk menghormati orang tua melalui bahasa misalnya. Orang tua mengajarkan bagaimana menggunakan bahasa yang sopan kepada anak-anaknya ketika mereka berbicara kepada orang tua. Banyak orang tua mengajarkan bagaimana anak-anak berperilaku yang hormat kepada orang yang lebih tua. Betul, ini adalah bagian latihan supaya anak-anak kita melakukan sikap menghormati orang tuanya dan orang yang lebih tua. Ini adalah pembiasaan yang perlu dibangun di dalam keluarga masing-masing. Namun yang tidak kalah penting dari semuanya itu adalah setelah kita melakukan didikan, pengasuhan kepada anak-anak kita supaya mereka paham bagaimana cara berlaku, berkata-kata untuk menghormati orang tuanya dan orang yang lebih tua. Lalu setelah itu kita mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana sih menghormati orang tua itu secara esensial, secara pemaknaan di dalam kehidupan. Bahwa menghormati orang tua itu tidak sebatas pada kata-kata yang penuh hormat, tidak sebatas pada sikap yang menghormati, tapi lebih dalam dari itu. Setiap kita bersyukur yang masih punya orang tua sampai dengan hari ini. Bersyukur ketika orang tua kita masih hidup bersama dengan kita hari ini. Karena inilah waktunya supaya kita boleh menunjukkan penghormatan itu. Kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Kalau hari ini orang tua kita masih ada bersama dengan kita. Kita bisa menunjukkan, kita bisa mengerjakan firman Tuhan ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan caranya adalah bukan hanya sekedar kata-kata atau tindakan bahasa tubuh, tetapi bagaimana di dalam hati kita memikir-mikirkan apa yang diperlukan oleh orang tua kita. Apa yang terbaik bagi orang tua kita. Apa yang seharusnya kita berikan bagi orang tua kita.
Ini adalah bentuk penghormatan. Mungkin sudah banyak anak muda yang mulai memikirkan, oh mama papa jangan keluar rumah dulu. Banyak virus, yang usianya 60 tahun ke atas ini rentan, di rumah aja ya. Jangan dulu keluar rumah pa, biar aku aja yang ngantarkan masakan ke rumah. Biar aku aja yang antarkan belanjaan ke rumah misalnya. Ini bagian dari pola menghormati orang tua yang bukan hanya sekedar sikap hormat, tetapi juga memikirkan apa yang diperlukan oleh orang tua kita. Apa yang menjadi kebutuhan kesehatan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dan ini adalah bagian dari sukacita kita sebagai anak-anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita merenungkan kembali betapa Tuhan Allah luar biasa untuk menolong hidup kita. Tuhan Allah memberikan clue atau kunci bagaimana kita bisa berbahagia, yaitu dengan menghormati orang tua kita. Ini juga yang perlu dipikirkan oleh anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang mungkin selama ini menikmati kehidupan mereka sendiri. Anak-anak yang sibuk dengan tugas sekolahnya, yang sibuk dengan kirim-kirim pesan untuk teman-temannya. Oh, aku kangen gak ketemu teman-teman. Oh, aku kangen bisa belajar bareng teman-teman. Tetapi coba kita ingat ketika kita di rumah saja 1 bulan lebih ini. Sudahkah kita memikirkan apa sih yang saya bisa lakukan untuk orang tua saya? Memikirkan ini juga bagian dari upaya kita, wujud nyata anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Dan tentu setiap anak dengan porsinya masing-masing punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Mulai dari anak yang kecil, 5 tahun, bisa diajarkan untuk menghormati orang tuanya. Bagaimana caranya? Orang tua juga membiasakan anak-anak punya hati, punya naluri supaya menghormati orang tuanya. Bagaimanakah itu caranya? Ajak mereka untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah, sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya anak umur 5 tahun mengembalikan botol minumnya di tempatnya. Anak umur 5 tahun merapikan boneka mainannya, merapikan mobil-mobilan mainannya setelah dipakai. Ayo, boleh tolong mama? Boleh tolong papa? Rapikan mainan-mainan ini saya. Ini bagian untuk mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa sekecil apapun anak-anak kita, mereka punya kesempatan untuk mewujudkan cara menghormati orang tua mereka, mengasihi orang tua mereka. Kalau saat ini kita bertemu dengan banyak anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah besar, yang sudah bekerja bahkan, mungkin ada di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara menghormati orang tuanya. Tidak tahu bagaimana cara menghargai orang tuanya. Kemungkinan pertama adalah mereka tidak pernah dikenalkan bagaimana cara menghormati orang tua mereka. Atau bahkan mereka merasa tidak pernah diberikan perlakuan yang mengasihi dia, yang menyayangi dia. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Ya betul, setiap orang tua punya kelemahan. Setiap orang tua punya keterbatasan. Tetapi anak-anak yang sudah dewasa, yang sekarang membaca kebenaran firman Tuhan ini, hendaklah dia meninggalkan segala kepahitan hatinya. Hendaklah dia meletakkan segala pengalaman buruknya. Mungkin dia merasa bahwa dulu orang tuanya tidak mengasuh dia dengan sepenuh hati. Mungkin dia menganggap bahwa orang tuanya pernah meninggalkan dia. Mungkin dia menganggap bahwa aku ini dulu tidak diberikan kebutuhan yang aku perlukan. Aku hidup sendiri, orang tuaku meninggalkan aku. Tetapi ketika saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini sudah jelas tidak bisa ditawarkan lagi. Bahwa setiap anak-anak, supaya dia berbahagia, supaya dia tidak punya rasa pahit hati,
kuncinya adalah menghormati orang tua. Apapun yang terjadi dengan orang tua kita. Tapi firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang menyimak khotbah ini. Saudara-saudara yang sudah beranjak dewasa, sudah berkeluarga, lalu merasa bahwa dulu orang tuanya tidak mewariskan kebahagiaan kepada dia. Bukan berarti saudara saat ini tidak mau memberikan kebahagiaan itu kepada orang tua. Ampunilah setiap masa lalu itu. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di bumi seperti di surga. Ini adalah tugas pertama yang Tuhan Allah berikan kepada manusia, disertai dengan janji bahwa firman Tuhan ini dituliskan sendiri oleh Allah kepada bangsa Israel dan dibacakan oleh Musa, dan ini adalah tugas pertama yang Tuhan Allah berikan disertai dengan janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa setiap kali perayaan ulang tahun ada ucapan semoga panjang umur ya? Ini adalah doa supaya setiap orang punya kesempatan yang lama dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Untuk menjadi berkat bagi kepanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Jadi doa semoga panjang umur itu bukan tanpa alasan. Itu adalah keinginan, harapan supaya setiap kita punya kesempatan yang lebih lama lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita diajak untuk menghormati ayah dan ibu. Kita tidak bisa untuk mengingat-ingat apa kesalahan mereka. Setiap orang tua punya kesalahan mereka. Setiap orang tua punya sejarah kehidupan mereka. Tetapi yang pasti kita ada sampai dengan hari ini. Itu juga bagian dari keberadaan orang tua kita. Seperti alat musik yang ada di belakang saya saat ini. Ada gitar, ada biola. Dia tidak tiba-tiba ada lalu orang lain memainkannya. Ada yang menjadikan itu ada. Ada yang menciptakan gitar-gitar ini. Ada yang menciptakan biola-biola ini. Ada yang kemudian menyusun setiap senarnya. Ada yang memikirkan bagaimana bentuknya. Sehingga sampai hari ini, gitar, biola, ada yang bisa memainkannya dengan sangat indah. Begitupun kehidupan kita hari ini. Ketika kita ada sampai dengan hari ini gak mak bedunduk atau ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita ada. Ada peran serta orang tua kita dalam sejarah kehidupan kita. Entah itu kita terima sebagai sejarah yang baik atau sejarah yang buruk, bukan itu fokusnya. Tetapi orang tua kita pernah ada di dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita jadi sampai seperti hari ini. Sehingga biola ini ada, sehingga gitar ini ada, siap dimainkan. Itu ada peran serta orang-orang sebelumnya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berbahagia di bumi ini, sama seperti ketika orang mendengarkan alunan petikan gitar itu menyenangkan. Sama seperti ketika orang mendengarkan instrumen biola itu meneduhkan. Seperti itulah harapan hidup kita sekarang ini terjadi. Kalau kita mau ini terjadi, kunci yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Allah nyatakan adalah dengan menghormati ayah dan ibu. Bukan terbatas pada kata-kata, bukan terbatas pada sikap saja, tetapi memikir-mikirkan betul apa yang orang tuaku perlukan, apa yang orang tuaku harapkan. Dan sebisa mungkin atas seizin Tuhan kita memperjuangkan itu. Dan hari ini kita bersyukur, kita diberikan pengetahuan yang baru, bahwa kebahagiaan di bumi ini tidak bisa dibatasi oleh bencana, tidak bisa dibatasi oleh mara bahaya. Tetapi kebahagiaan hidup kita
benar-benar dijawab oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renung-renungkan setiap saat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sampai dengan hari ini kita masih harus mengisolasi diri di rumah, kita masih harus bersabar di rumah, belum bisa bertemu dengan jemaat di gereja kita masing-masing, belum bisa berjumpa dengan gembala sidang kita. Tapi kebahagiaan itu tidak bisa dibatasi, asalkan jiwa kita, pikiran kita ada kebenaran firman Tuhan yang terus kita usahakan untuk kita kerjakan. Bapak, Ibu, anak-anak, kaum muda, inilah saatnya di tengah keluarga kita masing-masing, kita membangun lagi kekuatan kasih Kristus untuk saling memperhatikan, untuk saling menghormati, untuk saling menyatakan kasih kita. Kita punya banyak waktu untuk menyatakan ini di tengah keluarga kita. Dan itulah sumber kebahagiaan dan damai sejahtera di bumi ini. Meskipun kita dibatasi oleh COVID-19 yang membuat kita nggak bisa kemana-mana. Maka penuh dengan ucapan syukur, saat ini kita kembali lagi dibangun di tengah keluarga kita. Dalam situasi ini, kita harus berhasil menemukan sukacita itu. Satu kunci kita sudah dapatkan, menghormati ayah dan ibu sebagai kunci kebahagiaan kita. Maka di seumur hidup kita, ketika kita mau memperjuangkan ini, kita akan mengalami kebahagiaan kehidupan dan berumur panjang, punya kesempatan yang lebih lama untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan menyerahkan firman Tuhan ini di dalam doa kita, supaya Tuhan Allah menyempurnakan dan kita dimampukan lebih lagi untuk mengerjakannya. Dan setelah ini, kita akan melihat betapa keluarga kita, orang tua kita, punya senyum yang bersukacita. Karena kita sanggup, kita mampu, kita disempurnakan untuk mengasihi mereka. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami, supaya kami lebih memikir-mikirkan keluarga kami. Kami punya waktu yang begitu banyak Tuhan Yesus Engkau berikan melalui kejadian sekarang ini, supaya kami lebih dekat dengan keluarga kami. Dan hari ini Bapa, kami mau belajar lebih lagi untuk mengasihi orang tua kami, memperhatikan apa kebutuhan mereka. Tolong kami Bapa, mampukanlah kami Tuhan Yesus, supaya setiap usaha yang kami lakukan boleh berkenan. Kami tahu Bapa, kami terbatas. Kadangkala kami melakukan usaha untuk membahagiakan orang tua kami, tapi ternyata tidak sesuai dengan orang tua inginkan. Tapi semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami bersedia untuk terus berjuang, menghormati orang tua kami, mengasihi mereka, memperhatikan mereka. Kami mohon ampun Bapa, ketika dalam perjalanan kehidupan kami lebih sering untuk memperhatikan diri kami sendiri, dengan ego kami sendiri. Tapi saat ini kami Bapa bersedia untuk diperbarui lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau untuk lebih lagi memperhatikan orang tua kami, apapun keterbatasan kami. Kiranya Engkau ya Allah menolong menyempurnakan kami semuanya. Baik itu kami yang sudah berkeluarga, kami yang masih kuliah, bersekolah, dan kami anak-anak kecil, kami semuanya punya kesempatan yang sama untuk menghormati ayah dan ibu, untuk menghormati orang tua kami. Jika saat ini kami tidak lagi hidup bersama dengan orang tua kami, karena orang tua kami sudah lebih dulu Engkau panggil pulang, biarlah Tuhan juga tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada orang tua melalui penghormatan kami untuk orang-orang dewasa di sekitar kami, orang-orang tua di sekitar kami. Biarlah ini menjadi komitmen dalam hidup kami, sebagai ketaatan kami kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami penuh ucapan syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap bersukacita, tetap hidup sehat, dan selamat semakin lagi memperhatikan orang tua kita, semakin lagi menghormati orang tua kita. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita pulang meninggalkan tempat ini dengan tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menghormati orang tua kita dimanapun mereka berada. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.